banyak sekali ya orang yang menyarankan saya untuk pergi ke psikolog ya. Ada juga orang yang menyarankan saya untuk pergi refreshing ya. Bahkan ada juga orang yang menyuruh saya untuk sering-sering menonton video motivasi ya. Tapi sebenarnya saya nggak butuh itu semua. Saya cuma butuh dia ya untuk menemani saya dan kembali lagi ke pangkuan saya ya untuk memulai hidup baru ya. Oke, di siang hari ini ya saya akan bercerita tentang pengalaman pribadi saya 4 tahun pacaran dan akhirnya ditinggal nikah ya karena saya miskin dan tidak punya apa-apa ya. Jadi ceritanya itu kejadiannya ya pada tahun 2016 yang lalu ya. Jadi saya ketemu dengan seseorang wanita ya. Jadi wanita itu masih sangat muda sekali ya, sekitaran umur 20 tahunan ya. Nah, di situ saya berdoa ya. Jadi si cewek ini memang agak dingin atau agak cuek ya terhadap laki-laki. Jadi saya berdoa ya agar si cewek ini menjadi pacar saya. Jadi saya berdoa dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari ketujuh, bahkan sampai 1 bulan saya berdoa ya Tuhan, jadikan dia pacar saya ya. Kalau boleh bisa jadikan dia istri saya, jadikan dia ibu dari anak-anak saya. Nah, setelah itu saya mulai komunikasi, saya mulai telepon-teleponan, bahkan saya mulai memberanikan diri untuk mengajak makan ya atau menonton di bioskop. Bahkan saya suka jemput dia pas pulang kerja ya. Dan lama kelamaan ya akhirnya kita pacaran tuh. Jadi selang beberapa bulan akhirnya kita jadian, akhirnya kita pacaran. Dan kami untuk memutuskan untuk kuliah bareng ya di perguruan tinggi di universitas ya. Kerja bareng, pulang kerja bareng, sampai berangkat kuliah bareng, pulang kuliah bareng. Bahkan setelah pulang kuliah kita sempat makan bareng ya, makan nasi goreng, makan pecel ayam ya. Jadi itu yang kita lakukan rutinitas. Memang banyak sekali pengalaman-pengalaman yang pernah kita lakukan ya. Misalnya kita jalan-jalan, kita pernah kerjain tugas bareng, sering sharing-sharing. Bahkan dari hari ke hari itu kita banyak suka ya, banyak suka duka ya yang kita lalui ya. Misalnya kita jalan-jalan ke suatu tempat, bahkan pernah saya kenalin ke orang tua saya ya. Bahkan pernah juga kita itu sampai tidur di terminal ya, terminal Pakupatan Serang. Waktu itu kita mau ada perjalanan, saking tidak ada bus ya, akhirnya kita tidur di terminal sampai 1 malam dan pagi-paginya baru kita berangkat ke Tangerang lagi ya. Jadi singkat cerita ya, setelah kita pacaran ya hampir mau 4 tahun ya, akhirnya kita itu ada momen di mana kita itu sudah mau skripsi ya. Nah, cuman bedanya dia lebih dulu kuliahnya dibanding saya. Jadi saya itu kayak semacam adik kelasnya karena waktu itu saya itu telat ya kuliahnya karena memang ada beberapa urusan yang harus saya selesaikan ya. Ketika mau wisuda itu awal-awal pandemi itu kita mengalami suatu kayak jaga jarak ya, jarang komunikasi, jarang chat, bahkan kurang perhatian karena saya ngelihat dia tuh kayak agak berubah ya. Kadang waktu kita ketemu saja, waktu kita makan nasi goreng saja itu kayak udah kurang respect ya. Bahkan saya ngobrol kemana, dia ngobrol kemana, malah dia lebih banyak diam ya. Dan disitulah saya mulai sadar kayak agak sesuatu berbeda ya. Beberapa bulan kemudian setelah saya lost contact ya karena memang ada perubahan yang di dalam dia, padahal waktu itu saya sudah mulai terbuka ya, kenapa gitu ya, ada masalah apa gitu ya. Bahkan dulu niatnya kita itu ketika pacaran setelah wisuda kita itu mau cari kerja bareng, mau beli rumah, mau cicil mobil ya. Bahkan ketika kami pacaran itu sama 4 tahun kita itu udah
serius ya, udah beli cincin buat nanti lamaran, bahkan udah memiliki tabungan ya buat di masa depan nanti gitu ya. Segala sesuatunya bahkan kita udah prepare persiapan ya, tapi itulah yang namanya bukan jodoh ya. Ada momen dimana dia itu wisuda ya, dan saya juga memang sudah nggak komunikasi, dan setelah wisuda dia memblokir kontak saya baik di WhatsApp, telepon, di Facebook dan lain sebagainya ya. Nah setelah itu saya WhatsApp dia lagi di tahun 2021 ya. Di tahun 2020 dia wisuda, dan memang pada waktu itu kita jarang komunikasi. Di 2021 saya mulai mencoba WhatsApp dia lagi, dan balasan dia cuma seperti ini: maaf, saya mau nikah, tolong jangan ganggu saya lagi. Di situ saya sakit hati, kayak semacam agak sakit ya, karena yang sudah saya perjuangkan memang harus berhenti di situ ya. Jadi akhirnya dari situ saya sadar ya, mungkin dia pergi meninggalkan saya ya karena memang saya itu tidak memiliki apa-apa. Dan waktu itu pernah dia cerita ya bahwa hubungan kami itu tidak direstui sama orang tuanya ya, karena orang tuanya sudah memilihkan jodoh buat dia yang lebih sukses, lebih mapan ya, memiliki pekerjaan sebagai PNS, juga memiliki rumah dan masa depannya lebih terjamin ya. Dan di situ saya terima dengan ikhlas ya, mungkin Tuhan sudah menyiapkan jodoh yang terbaik buat dia ya. Nah akhirnya setelah 2021 dan saya melihat dia juga sudah nikah ya, ya udah saya terima dengan ikhlas. Di situ menjadi suatu motivasi buat saya ya. Jadi memang dia ninggalin saya ya karena memang saya itu miskin, saya tidak memiliki apa-apa, dan pekerjaan pun memang tidak seperti yang diinginkan. Nah setelah itu saya mulai sadar ya, memang saya harus banyak-banyak introspeksi diri ya. Nah dari 2001 sampai 2023 memang saya sudah tidak komunikasi lagi. Kadang saya cuma hanya bisa memandangi masa lalu, bisa memandangi masa foto-foto kita zaman-zaman dulu ya. Tapi saya berdoa ya biar dia bahagia dengan pilihan orang tuanya ya. Dan itu mungkin pengalaman yang sangat memukul tentang kisah perjalanan cinta saya ya. Oke, mungkin pesan dan kesan dari video ini, saya menitip pesan ya, jaga pasangan baik-baik ya, berikan yang terbaik untuk orang yang kamu sayangi ya. Jangan pernah biarkan dia itu pergi dengan orang lain ya. Oke, mungkin cukup sekian video yang saya buat di siang hari ini. Oke, terima kasih.